Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran terkait dengan pribadi dan masyarakat. Kita sampai pada kaidah Ats-Tsaniyah was-Salasun, Al-Qaidatu Ats-Tsaminah was-Salasun, yaitu kaidah ke-38. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan meskipun seberat seringan zarrah, maka dia akan melihat hasilnya. Dan siapa yang melakukan keburukan meskipun seringan zarrah, maka dia akan melihat hasilnya, melihat buahnya. Ini menunjukkan bahwasanya sekecil apapun akan ada buahnya. Ya. Tapi kita akan tuliskan ayatnya. Jadi ayat ini adalah ayat dari sebagaimana kita ketahui dari surat Az-Zalzalah di bagian akhir. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncang itu pada hari kiamat kelak. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi perutnya yang berat. Wa qala al-insanu ma laha, maka manusia bertanya, ada apa gerangan dengan bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, maka pada hari itu bumi akan menyampaikan tentang kabar-kabarnya. Bi anna rabbaka auha laha, bahwasanya Allah telah memberi wahyu kepadanya. Yauma idz yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Di sini, maka pada hari tersebut manusia akan keluar. Buat apa? Dengan berbagai macam model. Buat apa? Liyuriyau a'malahum. Yauma idz yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, agar mereka bisa liyurau a'malahum, mereka bisa melihat amal mereka, yaitu hasil perbuatan mereka. Jadi zahir ayat ini terkait dengan hari kiamat. Maka setelah itu Allah tutup dengan surat Zalzalah dengan firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang melakukan keburukan di dunia meskipun seringan zarrah, dia akan melihat hasilnya, melihat buahnya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan keburukan meskipun seringan zarrah, dia akan melihat buahnya. Baik, kita akan tulis di sini ayatnya, ya. Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 ya. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Allah berfirman, siapa yang beramal, siapa yang berbuat kebaikan seringan dzarrah, dia akan melihatnya, dia akan melihatnya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, keburukan, siapa yang melakukan perbuatan keburukan seringan dzarrah, yarah, dia akan melihat hasilnya. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata faman, siapa. Ini umum. Siapa, ya, menunjukkan isim syarat, menunjukkan keumuman, ya, keumuman, mencakup siapa saja. Apakah dia ustadz, apakah dia pelajar biasa, apakah dia orang awam, apakah dia pejabat, apakah dia rakyat jelata, laki-laki atau perempuan yang sudah balik, siapapun yang mencakup. Ya'mal mithqala dzarrah. Mithqal artinya berat, dzarrah. Tapi dzarrah ini adalah suatu yang ungkapan Arab untuk menunjukkan suatu yang sangat ringan. Kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi, beliau menjelaskan tentang makna dzarrah. Makna dzarrah ada beberapa makna. Makna dzarrah di antaranya maknanya adalah semut kecil. Untuk menggambarkan kalau seorang melakukan kebaikan meskipun seringan semut kecil, Allah akan perlihatkan amalnya tersebut hari kiamat kelak. Ya, semut kecil artinya kalau kita letakkan di timbangan tidak akan terlihat atau tidak akan terdeteksi, sangat ringan sekali ya. Kalau lewat di badan kita tidak merasa berat sama sekali, semut kecil. Karena ini adalah meskipun seorang melakukan kebaikan sekecil itu pun akan dia lihat hasilnya. Ada yang mengatakan dzarrah artinya sisa butiran tanah yang ada di tangan atau pasir yang tersisa di tangan setelah ditepuk. Kalau kita meletakkan tangan di tanah, kita lakukan begini, masih ada terbutir sisa-sisa, kita ambil satu, itulah dzarrah. Ini lebih ringan lagi mungkin dari semut. Semut sudah ringan, ini menunjukkan sangat ringan. Ada yang mengatakan dzarrah adalah, ini kita kembali kepada konteks bahasa Arab. Ya.
Ketika ada yang mengatakan ada yang mengatakan zarrah adalah partikel kecil yang kita lihat, kecil yang terlihat atau debu terlihat ketika membuka jendela. Ketika buka jendela kita akan melihat banyak partikel-partikel kecil. Seandainya kita tidak buka jendela, cahaya tidak masuk, tidak terlihat partikel tersebut. Partikel tersebut sangat kecil. Kalau kita ambil satu namanya zarrah. Nah, ini adalah ungkapan Arab. Orang Arab menganggap zarrah intinya untuk mengungkapkan sesuatu yang terkecil, mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Orang sekarang ada yang mengartikan dengan atom, siapa melakukan kebaikan sebesar atom. Tapi tentunya orang Arab dahulu tidak mengetahui atom. Yang mereka tahu semut, debu ya. Tapi intinya ini adalah bahasa Arab untuk mengungkapkan tentang sesuatu yang sangat kecil. Disebut dengan zarrah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan kebaikan sekecil ini. Perhatikan sini khairan. Allah mengatakan khairan karena di sini adalah nakirah datang dalam konteks syarat. Nakirah atau tanwin ini kaidahnya. Datang dalam konteks syarat, konteks kalimat persyaratan. Itu siapa yang melakukan? Itu berarti persyaratan dalam jumlah syartiyah kalau bahasa Arab. Dan ini menunjukkan faedah keumuman, memberi faedah keumuman. Yaitu kalau bahasa kita kebaikan apapun sekecil apapun. Baik kebaikan terkait dengan misalnya amalan hati, seorang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, ikhlas kepada Allah, maupun misalnya terkait dengan perbuatan tangan, misalnya memindahkan gangguan dari jalan. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, ya. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, adnaha imatatul adha ani tariq, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, apakah kebaikan tersebut berupa menghilangkan gangguan dari jalan? Di jalan ada beling atau ada gusnus syajarah seperti dalam hadis, ada dahan ranting atau dahan yang mengganggu jalan, kemudian dia pindahkan, atau ada paku dia pindahkan. Ini namanya kebaikan. Terkait dengan mata, dia melihat kebaikan, dia baca Al-Quran, pendengaran dia mendengarkan kebaikan, ya. Semua senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum kepada saudara adalah sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliq. Jangan kau meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Kebaikan umum, kebaikan apapun. Kasih duit, kasih sedekah meskipun sedikit. Senyum, ya. Al kalimatu thayyibatu sadaqah, kata-kata yang baik, kita berbicara sama teman, kita ingin menyenangkan hatinya, kita candain biar dia bahagia. Pahala. Kata Allah kebaikan apapun. Kalau diartikan barang siapapun dia yang melakukan kebaikan apapun, seringan apapun, sekecil apapun, ya rahu, dia akan melihatnya. Itu dia akan lihat hasilnya. Akan melihat amal tersebut dan konsekuensinya, akan merasakan hasilnya, merasakan buahnya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhtara wa ma 'amilat min su'in yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari dalam surat Ali Imran, hari di mana setiap jiwa mendapati apa yang dilakukan min khairin muhtara. Semua kebaikan apapun dilakukan akan hadir di hadapan dia. Catat amalnya akan dibuka, dia akan lihat hasil ini. Semua file akan dibuka, kebaikan besar maupun kecil akan dilihat. Ya. Kebaikan apapun. Demikian juga dia akan melihat segala keburukan. Ya. Jadi ini dari sisi kebaikan, maka seorang jangan meremehkan kebaikan apapun. Sebaliknya, kalau kita membagi dua ayat ini, ya, ayat ke-7 dan ke-8, maka yang kedua terkait dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa yang melakukan, ya, berbuat keburukan apapun sini umum keburukannya terkait dengan keburukan hati, yaitu suudzon, berburuk sangka, hasad, dengki, meremehkan orang lain, keburukan apapun dicatat, dia akan lihat hasilnya. Orang mungkin tidak melihat, tapi dia akan melihat apa? Hasilnya. Kemudian lisan, keburukan lisan dengan mencela, kalau zaman sekarang dengan tulisan, dengan status, banyak mengumbar aib orang lain, ya, membela kebatilan, semuanya keburukan apapun. Bahkan keburukan mata, ya. Zaman sekarang paling parah lirikan mata. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Dia mengetahui pengkhianatan pandangan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Semua keburukan, ya.
berbuat zalim, semua keburukan akan dilihat catatannya, kemudian dia akan melihat hasilnya. Ya rahu, dia akan melihat hasilnya, dampaknya. Taib, inilah ayat dalam surat Az-Zalzalah yang memotivasi kita dalam banyak hal, ya. Sudah nih, Ben? Baik. Apa faedah dari ayat ini? Kaidah dari ayat-ayat ini. Apa faedahnya? Yang pertama, meyakini bahwasanya tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput dari catatan Allah. Meski kita telah lupa, Allah tidak lupa, subhanallah. Allah tidak lupa. Seperti kalau seorang misalnya seperti orang mengajarkan kebaikan, kadang dia lupa kebaikan yang pernah diajarkan. Tapi Allah tidak lupa meskipun dia lupa. Banyak kebaikan yang mungkin yang pernah kita lakukan atau sebaiknya kita lakukan, kita lupakan. Ya, mungkin kita pernah bantu orang, mungkin kita pernah ngajarin orang, mungkin senyum sama orang, lupa. Kita pernah traktir orang, tidak bantu orang, lupa. Tapi Allah tidak lupa. Allah tidak lupa. Karena tercatat akan ada hasilnya. Jangan khawatir. Tidak ada luput di catatan Allah meski kita telah lupa. Ini yang pertama. Oleh karena ketika saya pernah menemani salah seorang kawan, kebetulan dia mengundang salah seorang syekh di hotel miliknya, maka kemudian syekh bilang nanti kalau ke Saudi jangan lupa ketemu saya. Maka teman itu dengan tawadhunya dia berkata, ya Syekh, kalau saya nanti Anda lupa terlalu banyak orang, masih ingat saya atau tidak. Kata Syekh, itu Syekh Sa'ad Asy-Syafri gitu. Dia bilang, saya waktu hadir ketika mereka sedang berbicara, kalaupun saya lupa, Allah tidak akan lupa. Allah tidak akan lupa denganmu, dengan kebaikanmu. Ya. Dan ini membuat seorang tenang ketika beramal. Ya, jangan khawatir. Allah pasti ingat. Ya. Allah pasti ingat apa yang telah kita lakukan. Allah tidak akan lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak akan lupa. Yang kedua, semangat beramal meski tidak ada yang lihat, yang tahu atau lihat. Tidak apa-apa, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Tapi pasti tercatat dan kita akan melihat catatan tersebut pada hari kiamat kelak. Motivasi seorang untuk jangan terlalu pedulikan netizen, jangan terlalu pedulikan komentar orang. Beramal, tidak usah publish apa yang dia lakukan. Karena tidak ada yang terlupa catatan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua. Faedah berikutnya, ketiga adalah semangat beramal meski perkara-perkara yang kecil. Meski pada perkara-perkara yang kecil dianggap ringan. Dan ini yang dipraktikkan oleh para salaf, bahwasanya mereka berusaha melakukan kebaikan meskipun dianggap sepele. Contoh dalam hadis, ya, kita tahu Aisyah radhiyallahu anha ketika datang seorang ibu dengan dua putrinya kemudian minta makan kepada Aisyah. Aisyah tidak punya apa, Aisyah cuma punya korma 1 butir. Maka Aisyah kasih korma tersebut, tapi Aisyah ini korma kelihatannya sepele. Ini tidak sepele, ini tetap ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita tersebut bagi kormanya menjadi 2 untuk diberikan kepada anak-anaknya. Subhanallah. Dalam riwayat, anna Aisyah ja'ah sa'ilun fasa'al. Ada seorang peminta-minta datang kepada Aisyah. Fa amarat lahu bitamrah, maka Aisyah tidak menyuruh anak atau budaknya untuk memberikan kepada orang tersebut sebutir korma. Faqala laha qa'il, maka ada yang menegur Aisyah, ya ummul mukminin innakum latasaddaquna bitamrah, wahai ummul mukminin kalian bersedekah meskipun sekedar sebutir korma. Qalat na'amullah, demi Allah kami bersedekah meskipun yang kami punya sebutir korma. Innal khalqa katsir wa la yashbi'uhu illallah, sungguhnya makhluk Allah sangat banyak, tidak ada yang bisa buat mereka kenyang, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kita penting bersedekah, tidak mampu mengenyangkan dia tidak jadi masalah karena yang bikin kenyang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Aisyah, awalaysa fiha mathaqilu dzarrin katsirah, bukankah satu korma itu sudah timbangannya banyak? Karena situ banyak zarrah. Kita tahu zarrah kalau ukurannya seperti partikel yang kita lihat ketika membuka jendela, tentunya berat korma berlipat ganda daripada berat partikel tersebut. Makanya Aisyah mengatakan, awalaysa fiha mathaqil dzarrah katsira, bukankah di situ banyak zarrah dalam satu butir korma? Ditimbang jauh lebih berat daripada zarrah. Dalam riwayat yang lain, anha radhiyallahu anha anna sa'ilan ja'aha, ada seorang peminta datang kepada Aisyah, faqalat li jariyatiha, maka Aisyah berkata kepada budak wanitanya, at'imiha, berikan makanan kepada orang tersebut. Fa wajadat tamratan, ternyata pembantunya cuma mendapat 1 butir korma, cuma 1 butir korma. Kata Aisyah, a'tihi iyyaha, berikan 1 butir korma tersebut kepada orang tadi. Fa inna fiha mathaqila dzarrin in tuqbilat, sungguhnya kalau 1 butir korma diterima oleh Allah, maka akan mewakili banyak sekali zarrah-zarrah banyak sekali pahala di dalam 1 butir korma tersebut. Jadi
semangat beramal meskipun sedikit. Orang enggak sepele enggak apa, sepele sedikit, tapi kalau besar bisa menjadi nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala masukkan surga sebagian orang karena amalnya enggak sepele? Seperti siapa? Seperti kisah seorang yang marra ala tariqin, seorang laki melewati sebuah jalan kemudian fawajada fiha ghusna syajarah. Dia mendapat di situ ada dahan atau ranting pohon yang menghalangi jalan ya. Maka dia pun memindahkan diri. Saya tidak ingin seorang mukmin pun terganggu dengan gangguan ranting pohon tersebut di jalan. Maka dia pun diampuni oleh Allah, masuk surga. Kelihatannya sepele, tapi kalau Allah berkehendak terserah Allah amal mana yang bisa memasukkan surga. Semangat beramal meski pada poin yang dianggap ringan. Kenapa? Karena kita tidak tahu amal mana dari kita yang diterima dan amal mana penyebab surga. Enggak tahu. Tapi semangat aja. Siapa tahu amal yang kita lakukan ini ternyata diterima oleh Allah. Siapa tahu amal yang kita lakukan ternyata menyebabkan masuk surga. Nah ini kemudian faedah berikutnya, faedah yang keempat, ingat kebaikan pun demikian, keburukan pun demikian tidak dilupakan oleh Allah. Seorang mungkin melakukan dosa, kemudian dia lupa. Dia pernah menzalimi orang 10 tahun yang lalu. Dia pernah mengambil hak orang 20 tahun yang dia lupa, tapi Allah tidak lupa. Keburukan silau pun akan tercatat. Seorang waspada berbuat keburukan pada orang lain meskipun gangguan cuma sedikit. Karena dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhar wa ma 'amilat min su'in. Sedikit keburukan sedikit apapun yang dilakukan akan dia melihat hasilnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang orang-orang yang mendapat catatan amalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wudhi'al kitab." Buku catatan amal dibuka, diletakkan. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Ketika baru diletakkan buku catatan amal, orang pendosa mulai gelisah. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Orang pendosa merasa ketakutan dengan terungkapnya buku tersebut isinya apa. Wa yaqulun, ternyata isinya semua catatan amal, baik buruk maupun dosa. Maka mereka para pendosa berkata, wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa ini? Kok tidak meninggalkan keburukan, meninggalkan amal perbuatan sedikit pun tidak ditinggalkan. Sedikit, yang sedikit maupun yang besar semua tercatat. Ini mengerikan. Oleh karena ketika Aun bin Abdullah rahimahullah menafsirkan ini, beliau berkata, "Dhajja wallahi al-qaumu min as-sighar qabla al-kibar." Lihatlah ketika dia buat catatan amal, orang-orang sudah gelisah dengan catatan amal mereka tentang dosa-dosa kecil, belum yang besar-besar. Baru dibuka yang kecil sudah gelisah. Jadi catatan keburukan sekilau pun tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jangan meremehkan keburukan. Ya, terkadang dianggap sepele, ternyata sebab masuk neraka. Waliyadzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khushashil ard hatta matat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita masuk neraka gara-gara membiarkan seekor kucing sampai mati. Dia ambil seekor kucing, dia pelihara, tapi dia dikasih makan sampai mati. Kucing tersebut kurus sampai mati. Mungkin bagi dia sepele, ternyata yang buat dia masuk neraka. Dan dia juga tidak melepaskan kucing tersebut cari makan sendiri. Kalau dia lepas, dia buka sarangnya, kapan sudah capek, kucingnya kembali lagi, oke, tapi dikunci. Ketika dikunci, tidak dikasih makan. Bagi dia sepele, hewan. Ternyata bukan sepele di sisi Allah. Ternyata seorang pernah masuk neraka gara-gara menyiksa hewan. Nah, oleh karenanya terkadang kita meremehkan perkara sepele, ternyata itulah sebab masuk neraka. Waliyadzubillah. Kemudian ini yang kelima, yang keenam, jangan remehkan dosa-dosa kecil karena bertumpuk. Karena kalau sudah bertumpuk berbahaya. Dalam hadis SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Waspadalah kalian dari meremehkan dosa-dosa kecil. Fa innahunna yajzami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa kecil tersebut berkumpul pada seorang sampai akhirnya membinasakan dia. Dia melakukan dosa kecil. Makanya apa kata Ibnu Abbas, la saghirata mal israr. Kata Ibnu Abbas, la saghirata ma'al israr. Tidak dosa kecil kalau terus-terusan. Itu israr. Tiap hari nonton yang tidak benar, tiap hari ngomong tidak benar, tiap hari mendengar tidak benar. Maka ini lama-lama menjadi dosa besar. Karena kata Ibnu Abbas, la saghirata mal israr, tidak disebut dosa kecil kalau berulang-ulang. Dan tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum muhaqqaratiz dzunub." Waspadlah kalian dosa-dosa yang kalian sepelekan. Fa innahunna yajtamina 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Sungguh dosa tersebut, dosa-dosa kecil tapi banyak, mengumpul pada seorang sampai membinasakan dia, sampai
dia seakan-akan mengalami dosa besar. Maka seorang kalau mengetahui catatan amalnya di segala amal perbuatan dicatat, ya akan melihat hasilnya, maka dia waspada. Lihat, kata Allah, bahkan meskipun sekecil zarrah, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini sudah ya. Zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala, yarahu, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, yarahu, dia akan lihat amalnya. Ini zahirnya terkait hari akhirat karena ada balasan. Akan tapi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya amal kebajikan dan amal keburukan, ya, yaitu ini di khairnya terkait hari kiamat karena ada balasan di akhirat. Jadi menurut zahir ayat ini di akhirat. Namun Ibnu Qayyim rahimahullah punya pendapat, dia mengatakan bahwasanya kebaikan maupun dosa bisa dibalas di dunia sebelum di akhirat. Dan ini kenyataan. Ya mungkin tidak dibalas timpal, tapi ada balasan di dunia sebelum di akhirat. Makanya Ibnu Qayyim berpendapat balasan juga di dunia sebelum akhirat. Oleh karena Ibnu Qayyim ketika menafsirkan dalam surat Al-Insyiqaq, innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang baik di dalam kenikmatan, lafi na'im. Orang-orang baik dalam kenikmatan. Nah, menurut Ibnu Qayyim, kenikmatan ini mencakup 3, yaitu nikmat di dunia, nikmat di akhirat, nikmat di alam barzah, kubur maksudnya, kemudian nikmat di surga. Oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan sebagaimana nikmat kalau seorang berbuat amal saleh, dia akan melihat hasilnya di dunia, bahkan karena dia merasakan nikmat di dunia. Demikian juga keburukan juga dirasakan oleh pelaku kemaksiatan di dunia sebelum di akhirat. Ya, seperti dampaknya ada. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Apapun musibah yang menimpamu adalah karena dirimu sendiri. Ya, Allah menjelaskan bahwasanya dampak kemudaratan yang kita lakukan karena dosa kita. Kita lupa dosa yang mana, tapi dosa kita yang buat kita sengsara dan menderita. Mungkin meskipun dosa kecil ataupun dosa besar. Ya. Jadi balasan terkait di dunia maupun di akhirat. Contoh lagi, kalau seorang melakukan keburukan sedikit pun, ya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan sakit dan yang lainnya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asabal mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala adhan, ya, hatta syauka yusyauka ila kafarahu Allahu biha khatayahu. Tidak seorang mukmin yang ditimpa di dunia dengan letih, sakit, ya, kemudian kesedihan, kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, bahkan kesedihan, gundah gulana, khawatir, gelisah, ya. Demikian juga tertusuk duri, ini semua adalah kafar atas dosa yang dilakukan. Maka ikhwan dan akhwat Allah Subhanahu wa taala, dapat Ibnu Qayyim ini cukup kuat bahwasanya kita akan melihat hasil kita bukan cuma di akhirat, di dunia juga kita bisa hasil dari perbuatan kita. Di akhirat kita lihat catatan amalnya. Sekarang kita enggak bisa lihat catatan amal. Di akhirat kita lihat amalnya dan kemudian kita lihat hasilnya. Di dunia juga kalau seorang melakukan keburukan, dia bisa melihat, merasakan hasilnya. Nah, seorang waspada menjauhi kemaksiatan sejauh-jauhnya. Itulah ketakwaan. Jangan kau lihat maksiat yang kau lakukan, tapi kau lihat siapa yang kau bangkangi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang penyair, "Khallid dzunuba saghir wa kabir wa dzaka tuqa wasnaka mashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah dosa-dosa yang kecil maupun besar, itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Ya. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Dia waspada, ada duri kecil dia hindari, duri besar dia hindari. La tahqiranna saghiratan, jangan kau remehkan dosa kecil. Fa innal jibala minal hasa, karena gunung berasal dari kumpulan kerikil-kerikil kecil. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat apa yang dilakukan, kemaksiatan yang disembunyikan, ya, maka Allah melihatnya dan Allah akan memperlihatkan apa yang dilakukan tersebut. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.